itu marilah kita berusaha untuk memposisikan dunia itu ya sewajarnya gitu ya. Kita tidak usah terlalu cinta kepada dunia, tidak usah kita juga terlalu menyepelekan dunia. Maksud saya itu dunia itu ya tidak penting lah gitu ya, tapi juga tidak terlalu mengagung-agungkan dunia. Para teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini ingin kita sampaikan tentang apa yang kita ini kan hidup di dunia gitu ya. Karena kita masih hidup di dunia, otomatis kehidupan dunia dalam arti harta itu kita masih butuh ya, masih butuh ya itu. Dan karena masih butuh ini, maka kita manusia itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang menjadi mengutamakan dunia, ada yang dunia itu hanya sekedar sebagai alat untuk bertahan hidup saja di dunia, gitu ya. Karena kita tidak bisa hidup tanpa dunia. Nah, maka dia jadikan dunia itu sebagai sebagai pelengkap kehidupan saja, gitu ya. Ada seorang kisah ya, ada kisah dari seorang raja. Kalau tidak salah ini dari Harun ar-Rasyid ya. Yang kisah ini sangat masyhur ya, ditulis di kitab-kitab para ulama ataupun di ceramah-ceramah para ustadz gitu ya. Kisah ini ini juga banyak pelajaran untuk kita, bahwasanya dunia itu nanti tidak bernilai sama sekali gitu ya. Suatu hari Harun ar-Rasyid itu salah satu menjadi kebiasaan Harun ar-Rasyid adalah meminta nasihat dari para ulama. Jadi ulama diundang ke istana untuk menasehati raja dan para para pegawai-pegawainya. Tolong nasihati saya wahai syekh gitu ya. Ada seorang syekh yang dia memberikan nasihat, tapi dengan sebuah pertanyaan. Wahai sang raja, gitu ya, wahai sang raja, kalau gitu ya, Anda di dunia ini akan mati, ya, kecuali Anda akan Anda minum, gitu ya, setengah gelas, begitu ya, setengah gelas ini. Nah, dan untuk minum setengah gelas ini, Anda harus mengeluarkan atau mungkin berapa harga yang harus Anda keluarkan. Kalau Anda tidak minum setengah gelas ini, maka pasti Anda akan mati, gitu ya. Dan Anda tidak akan mati kalau Anda bisa minum setengah gelas ini. Nah, maka setengah gelas ini, gitu ya, setengah gelas ini atau mungkin satu gelas lah, satu gelas ini berapa nilai yang akan Anda berikan untuk membeli air satu gelas ini, gitu ya. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, wahai sang syekh, saya itu rela mengorbankan separuh dari kerajaanku untuk mendapatkan satu gelas ini. Supaya apa? Supaya dia bisa bertahan hidup, gitu ya. Nah, terus sang syekh melanjutkan nasihatnya. Terus kalau sudah satu gelas ini sudah Anda minum, gitu ya, terus Anda tidak bisa kencing, gitu ya, untuk mengeluarkan air yang barusan Anda minum, kecuali atau berapa harta yang Anda akan berikan untuk bisa kencing, gitu ya, untuk bisa kencing. Maka dia Harun ar-Rasyid mengatakan, wahai ya syekh, saya siap memberikan separuh dari kerajaanku ini supaya saya bisa kencing. Nah, maka Syekh itu mengatakan, wahai sang mulia, wahai sang raja, wahai sang mulia, ya, wahai paduka raja, kalau begitu nilai dunia Anda, nilai dunia di sisi Anda tidak lebih dari satu gelas atau setengah gelas air. Jadi air setengah gelas atau air satu gelas.
Ya, bayangkan. Padahal kerajaannya Harun ar-Rasyid itu luar biasa. Gitu ya. Harun ar-Rasyid itu kan di Baghdad itu ya. Kalau sekarang itu di Irak gitu ya. Itu satu kota itu ya, jumlahnya mungkin ada 100 mil gitu ya. Satu mil itu dipikir lingkar 5 apa bukan lingkaran ya, tapi apa namanya, bentuknya limas kayak gitu ya, bukan limas, apa namanya ya, segi 5 kayak gitu ya. Itu di tembok ya. Temboknya itu tingginya 30 meter. Tembok kelilingnya itu 330 meter. Sepanjang 100 mil gitu ya. 100 mil apa 100 kilo ya, 100 mil. Pokoknya dari ujung ke ujung 100 mil. Tinggi temboknya 30 meter, luas antara tembok itu, tebalnya tembok, di atas itu, paling atas itu bisa untuk berjejer kereta ya. Kereta kuda itu jumlahnya 4. Berarti ya kalau satu itu 1,5, berarti kan 2 kan 3, berarti 6 ya. 6 meter ya. 6 meter tingginya di atas, itu keliling kota. Nah, terus tingginya istana itu sangat tinggi. Sampai-sampai dia mengatakan begini, kalau saat sudah di atas puncak kerajaannya, dia sampai bisa megang awan, ya, bisa dipegang awannya ini. Lalu dia mengatakan, wahai awan, gitu ya, pergilah engkau sejauh engkau kehendaki. Maka pajak, ya, hasil pajak dari tanah atau daerah yang kau lewati pasti akan sampai kepadaku, gitu kan. Itu kan menggambarkan luasnya kekuasaannya. Nah, kekuasaan yang begitu besar dan banyaknya, ternyata nilainya itu tidak lebih dari setengah atau 1 gelas air ya. Nah, maka itu marilah kita berusaha untuk memposisikan dunia itu ya sewajarnya gitu ya. Kita tidak usah terlalu bercinta kepada dunia, tidak usah kita juga terlalu menyepelekan dunia. Maksud saya itu, dunia itu ya tidak penting lah gitu ya, tapi juga tidak terlalu mengagung-agungkan dunia. Terus pokoknya dunia itu udah bahwasanya apa yang sudah ditakdirkan kepada kita itu tidak akan bisa berkurang sedikit pun. Itu keyakinan kita, takdir gitu. Yang harus kita yang harus kita kuatkan. Dunia atau rezeki yang sudah ditakdirkan kepada kita tidak akan mungkin tertukar ya. Terus juga kalau kita masih hidup pasti masih ada jatah rezeki. Dan kalau rezeki kita ini sudah habis, pasti kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita wafat. Nah, kita ini kan masih hidup, pasti nanti akan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, walaupun nasihat ringan, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.